Fakih Muqaddam itu orang yang banyak hari ini berhadarat pada Fakih Muqaddam ila hadrati Fakih Muqaddam. Itu hadarat kepada orang yang tidak ada. Jadi siapa yang dapat bisa membuktikan Fakih Muqaddam pernah ada di dunia ini pada abad di mana dia itu dikatakan wafat, yaitu 653 Hijriah. Apakah ada kitab yang 653 Hijriah atau sesudahnya beberapa waktu atau ketika dia hidup? Tidak ada sama sekali yang pernah menulis bahwa pernah ada orang bernama Fakih Muqaddam hidup di alam dunia ini pada masanya. Namanya baru dikonstruksi, dipublikasi pada abad 9, sejarahnya, glorifikasinya, keramatnya, semuanya hanya ada di abad 9. Kisah tentang surat menyurat antara seorang ulama besar namanya Sa'ad Ad-Difari dengan Fakih Muqaddam, itu adalah cerita fiktif, cerita palsu. Sa'ad Ad-Difari ini orang asli, ulama besar. Kemudian seakan-akan dia surat menyurat dengan Sa'ad Ad-Difari, Fakih Muqaddam ini, kemudian diberikan beberapa catatan bahwa kamu jangan terlalu jadab demikian karena itu bisa dianggap sesat oleh ulama-ulama lain. Kisah ini perdebatan dialektika antara Fakih Muqaddam Sa'ad dan Sa'ad Ad-Difari adalah kisah fiktif yang tidak bisa untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dia diciptakan pertama kali oleh Ali As-Sakron, kemudian dikembangkan narasi-narasinya, suratnya disempurnakan oleh Al-Masra'ur Rawi, oleh Al-Ghurar, kemudian oleh ulama-ulama Ba'alawi setelahnya. Bahkan sudah ada sebuah kajian kayak disertasi begitu di Yaman tentang surat menyurat antara Fakih Muqaddam dan Sa'ad Ad-Difari. Itu semua dilakukan, tidak ada tujuan lain selain untuk menyeakankan bahwa sosok Fakih Muqaddam pernah ada di dunia ini. Padahal tokoh Fakih Muqaddam tidak pernah ada di alam dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, video dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani berikut ini. Fakih Muqaddam itu orang yang banyak hari ini berhadarat pada Fakih Muqaddam ila hadrati Fakih Muqaddam. Itu hadarat kepada orang yang tidak ada. Jadi siapa yang dapat bisa membuktikan Fakih Muqaddam pernah ada di dunia ini pada abad di mana dia itu dikatakan wafat, yaitu 653 Hijriah. Apakah ada kitab yang 653 Hijriah atau sesudahnya beberapa waktu atau ketika dia hidup? Tidak ada sama sekali yang pernah menulis bahwa pernah ada orang bernama Fakih Muqaddam hidup di alam dunia ini pada masanya. Namanya baru dikonstruksi, dipublikasi pada abad 9, sejarahnya, glorifikasinya, keramatnya, semuanya hanya ada di abad 9. Kisah tentang surat menyurat antara seorang ulama besar namanya Sa'ad Ad-Difari dengan Fakih Muqaddam, itu adalah cerita fiktif, cerita palsu. Sa'ad Ad-Difari ini orang asli, ulama besar. Kemudian seakan-akan dia surat menyurat dengan Sa'ad Ad-Difari, Fakih Muqaddam ini, kemudian diberikan beberapa catatan bahwa kamu jangan terlalu jadab demikian karena itu bisa dianggap sesat oleh ulama-ulama lain. Kisah ini perdebatan dialektika antara Fakih Muqaddam Sa'ad dan Sa'ad Ad-Difari adalah kisah fiktif yang tidak bisa untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dia diciptakan pertama kali oleh Ali As-Sakron, kemudian dikembangkan narasi-narasinya, suratnya disempurnakan oleh Al-Masra'ur Rawi, oleh Al-Ghurar, kemudian oleh ulama-ulama Ba'alawi setelahnya. Bahkan sudah ada sebuah kajian kayak disertasi begitu di Yaman tentang surat menyurat antara Fakih Muqaddam dan Sa'ad Ad-Difari. Itu semua dilakukan, tidak ada tujuan lain selain untuk menyeakankan bahwa sosok Fakih Muqaddam pernah ada di dunia ini. Padahal tokoh Fakih Muqaddam tidak pernah ada di alam dunia ini. Referensi bahwa kitab
Sajarah Mubarakah adalah problematik. Ini bagaimana Kiai menjawabnya nih? Ya salah lah kalau Hanif Alatas mengatakan kitab Sajarah Mubarakah kitab yang sempurna, tidak problem. Itu salah. Berarti dia udah menyerah. Kalau Hanif Alatas masih mengatakan Sajarah Mubarakah problematis, itu berarti masih ada struggle for life dari dirinya dan Balawi. Dan kita hargai itu. Silakan saja. Makanya saya menantang untuk bisa sama-sama kita bicara tentang Sajarah Mubarakah. Manuskripnya ada di Turki. Jelas dikatakan itu namanya kitab Sajarah Mubarakah. Jelas ditulisnya ada angka tahunnya 597 Hijriah. Yang menulisnya pun Syamsuddin itu ada ditulis. Ditulisnya pada tahun sekian ada di situ. Dan hari ini ada di mana? Terupdate ada di Turki di perpustakaan Sultan As-Salis di sana. Jadi tidak ada yang disembunyikan, itu semuanya bisa diakses dan bisa ditaruh di meja ilmiah untuk sama-sama kemudian diperiksa bersama-sama. Tapi kalau dalil-dalilnya Balawi, ada katanya kitab dalam buku Rumel Abbas itu. Footnote-nya ada, footnote-nya di bawah saya baca, dokumen pribadi. Dokumen pribadi itu artinya apa? Artinya bisa ada, bisa tidak, bisa palsu, bisa asli, dan lain sebagainya. Jadi inilah yang sebenarnya terjadi, maka silahkan kepada yang sudah punya bukunya Balawi itu, Keabsahan Nasab Balawi, lihat setiap manuskrip tentang bahwa ada di abad ke-7, abad ke-6, Balawi sudah disebut, semuanya dokumen pribadi. Merupakan bukti konkret secara ilmiah. Secara ilmiah ya. Jadi bukan kita lantas taklid buta. Jadi kalau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mengatakan ilmiah, siapapun boleh mendebat dengan secara ilmiah, memberikan data-data, melawan dengan data-data, tidak dengan emosi, tidak dengan kualat. Itu kan framing cuman, menakut-nakuti. Jadi tentang Faqih Al-Muqaddam, yang dikatakan dia wafat di tahun 653 Hijriah, tidak ditemukan jejaknya di tahun tersebut. Mungkin dari karyanya, mungkin dari catatan seorang ulama yang lain. Beda dengan ulama-ulama yang lain. Kalau memang mereka ada, tentu dijadikan sebuah kisah, catatan oleh ulama-ulama yang lain karena kehebatannya, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi dia ada jejaknya, ada ceritanya, ada ulama yang menceritakan, ada karyanya, makamnya jelas terverifikasi, sejarahnya jelas, semacam itu. Padahal kliennya ini lebih hebat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sehingga tidak begitu masuk akal. Lantas kapan ini Faqih Al-Muqaddam menjadi booming? Boomingnya Faqih Al-Muqaddam ini di abad 9, yang mana oleh keluarga Pak Alwi ini memang diboomingkan, disiarkan dengan jarak waktu yang sangat jauh antara 653 Hijriah dengan 9 Hijriah ini. Ya, mereka mengarang cerita-cerita seperti kisah surat menyurat dengan Sa'ad Ad-Difari. Ini semua karangan yang dilakukan oleh mereka klan Ba'awi di abad ke-9. Alhasil dari keterangan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, sebenarnya Faqih Muqaddam ini adalah orang yang diada-adakan. Sebenarnya mereka semua ini adalah fiktif, tidak ada. Sementara ini tidak ada, kecuali ada data yang bisa membuktikan, dan itu tidak akan pernah ada. Karena pola mereka di dalam memalsukan segala sesuatunya ini adalah sudah
bisa dibaca oleh Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Demikian pula kejadian-kejadian pemalsuan makam, pemalsuan kuburan yang terjadi di Indonesia. Polanya itu sudah ketemu. Pola pemalsuan makam mereka sudah ketemu. Seperti yang dilakukan oleh waliullah yang menurut Ba'alwi, Habib Lutfi bin Yahya, memalsukan makam dari KRT Sumoding-Ningrat dan yang lain-lain yang sampai sekarang masih marak makam-makam palsu di Indonesia. Sebenarnya ini kekurangan ajaran yang sangat luar biasa. Membuat kuburan-kuburan palsu ini kan menyesatkan umat. Nah, kesimpulannya apa? Mungkin saja para habaib yang hidup saat ini, habaib yang hidup saat ini tidak mengerti sejarah leluhur mereka, sudah terdoktrin oleh leluhur-leluhurnya sendiri. Tidak tahu kalau leluhur-leluhurnya itu palsu. Yang buktinya apa? Ya di tes DNA, pasti platnya yaitu plat G, Yahudi Askenazi. Nah, semua ini adalah bentuk kejahatan agama yang dilakukan oleh klan Ba'alwi. Lantas, kalau ada yang mengatakan mereka banyak auliyahnya, iya, aulia banyak, ulama banyak, tapi yang dibahas bukan masalah itu, keabsahan nasabnya. Mereka jadi apapun, jadi PKI, jadi ulama, itu silahkan saja, tapi keabsahan nasab yang mereka mengaku-ngaku menjadi keturunan Rasulullah, inilah yang penting diselesaikan. Jangan sampai bukan keturunan Rasulullah lantas mengaku keturunan Rasulullah. Kalau mereka memang keturunan Rasulullah, ya platnya ndak G sebagaimana yang lain. Platnya keturunan Rasulullah itu adalah J1. Sahabat muslim dimanapun berada, semua ini adalah perlu kita perjuangkan dengan menjelaskan kepada orang-orang NU terutama yang menjadi korban pembodohan, menjadi korban dari doktrin-doktrin sesat Ba'alwi. Karena apa? Akidah NU tidak ada hubungannya dengan kisah-kisah khurafat para Ba'alwi. Sekali lagi, akidah NU, orang-orang NU itu tidak ada hubungannya dengan kisah-kisah khurafat Fakih Muqaddam, tidak ada jalurnya. Yang seharusnya disampaikan apa? Jalur yang ditarik ke atas, mulai dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mulai dari 4 ulama imam madhab, dan seterusnya sampai para sahabat, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak melenceng ke Yaman ya. Sahabat muslim dimanapun berada, kalau kita mau sadar bahwasanya habaib Ba'alwi di Indonesia ini bukan keturunan Rasulullah berdasarkan kajian kitab nasab dan berdasarkan kajian ilmiah tes DNA. Fik Ba'alwi habaib di Indonesia bukan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat muslim dimanapun berada, khususnya orang-orang Nahdiyin, sebenarnya ini adalah ujian berat bagi para muhibbin. Karena apa? Kalian mengabdi kepada habaib ini karena habaib kalian sangka sebagai keturunan Rasulullah. Tapi sekarang bukti telah muncul bahwasanya habaib itu bukan keturunan Rasulullah. Tapi kalau kalian masih meyakini tanpa memberikan data yang positif, itu akan menghancurkan keimanan kalian kelak di akhirat. Karena apa? Kalian telah menasabkan orang-orang Yahudi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah dosa besar yang menjadi taruhan iman bagi orang Muslim yang hidup saat ini di Indonesia, khususnya orang-orang Nahdiyin. Besok kalian akan bertanggung jawab. Kalau ada data, ada dalil yang mengatakan bahwa Ba'alwi bukan keturunan Rasulullah, tapi kalian masih mengklaim keturunan Rasulullah, ini adalah kejahatan besar
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kalian mendapatkan hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.